Selamat sore Pak Kolang. Terima kasih buat waktu yang telah disediakan buat kita bisa bertemu hari ini, Pak Apris, pada sore hari ini. Yang pertama mohon izin waktunya Pak Apris, kita bisa wawancara. Pak Kolang. Wawancara hari ini Pak Apris, saya mau bertanya tentang kasus atau peristiwa yang pernah terjadi di sekolah Bapak Apris yang berhubungan atau berkaitan dengan kasus dilema etika. Kira-kira Pak Apris bisa berbagi dengan saya? Ya baik, terima kasih Pak Kolan. Berbicara tentang kasus dilema etika, hal ini juga sering terjadi di sekolah saya. Yang pertama, yang terjadi itu dengan kedisiplinan guru dan juga siswa. Nah biasanya upacara itu biasanya guru juga datang sering terlambat, siswa juga seperti itu. Jadi pernah kasus yang terjadi itu pernah guru menegur siswa bahwa kenapa datang terlambat di hari upacara. Ketika menegur seperti itu, siswa juga balik menegur. Ibu juga pernah terlambat juga. Nah, hal itu yang memang dilema etika, karena ketika dia mau bicara kepada siswa, dia merasa bahwa dia juga bersalah. Siswa pun juga demikian, karena sama-sama melakukan kesalahan. Sehingga itu yang menjadi masalah. Kita melihat dari disiplin siswa dan disiplin guru itu sangat dilema ketika kalau memberikan nasihat atau memberikan arahan kepada siswa ketika kita guru tidak memberikan contoh atau teladan bagi siswa. Itu sangat bermasalah. Tetapi hal itu juga melalui evaluasi dan refleksi guru bisa dapat diselesaikan juga. Dapat diselesaikan juga. Seperti itu ya Pak. Ya seperti itu Pak. Jadi saya tangkap ini persoalan bukan hanya pada siswa, tapi persoalan juga pada guru. Iya, pada guru. Tapi Pak Apris dan teman-teman guru mungkin sudah lakukan rapat dewan guru, kemudian solusinya sudah didapat juga. Iya. Nah, sekarang Pak Apris, pertanyaan yang berikut itu, kira-kira nilai paradigma apa yang Pak Apris ambil saat itu? Nilai paradigma. Kalau terkait dengan kasus itu, kalau kita melihat bahwa untuk nilai-nilai paradigma yang ada pada kasus itu, kita melihatnya nilai-nilai paradigma keadilan. Paradigma keadilan lawan paradigma kasihan. Kenapa paradigma keadilan? Karena contohnya kalau guru terlambat tidak ikut upacara dibebaskan, kemudian siswa terlambat diberikan sanksi, itu kan tidak adil. Ya, tidak adil, sehingga guru juga harus sebagai teladan dan siswa pun harus melihat apa yang guru buat. Itu yang perlu, makanya nilai paradigma keadilan dan merasa kasihan. Kenapa merasa kasihan? Karena memang kita akan memberikan toleransi dan memberikan berupa pembinaan kepada guru maupun siswa untuk bisa lebih berdisiplin sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan di sekolah. Ya, seperti itu sekolah. Seperti itu ya Pak Apris. Jadi nilai yang ada dan itu ada nilai keadilan dan nilai keadilan melawan nilai rasa kasihan, seperti itu. Mantap Pak Apris. Jadi saya juga sudah pernah temukan di sekolah saya seperti itu, dan kepala sekolah saya juga mengambil keputusan serupa dengan yang Pak Apris lakukan di sekolah Pak Apris. Kemudian pertanyaan yang berikut Pak Apris, kira-kira dalam kasusnya yang tadi Pak Apris sudah jelaskan atau peristiwa tadi itu, apa mungkin ada nilai yang bertentangan yang diambil? Apa Pak Apris bisa ceritakan atau bagikan ke saya? Ya, kalau kita lihat nilai-nilai yang bertentangan itu bisa nilai disiplin dan nilai toleransi. Karena kenapa nilai disiplin? Karena kalau kita melihat pada tata tertib, mereka tidak berdisiplin. Bertentangan dengan nilai toleransi. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah langgar disiplin, tetapi kita masih memberikan rasa kasihan, toleransi kepada guru dan siswa untuk bisa memperbaiki mereka punya perilaku itu. Karena memang perilaku itu tidak membawa contoh yang baik kepada siswa, dan juga siswa juga tidak memberikan contoh baik kepada teman-temannya. Ya, sehingga nilai toleransi dan nilai disiplin itu sangat bertentangan. Betul. Saya juga sepaham dengan Pak Apris. Apa yang telah Pak Apris lakukan di sekolah itu akan saya bagikan juga ke kepala sekolah saya di sekolah nanti. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Apris. Ya, siap. Solusi, apa solusi
serta keputusan yang diambil saat itu. Ya, mungkin solusi dan keputusan diambil saat itu. Ya. Yang pertama, karena kita melihat secara legalnya, kalau kita melihat secara legalnya, legal hukumnya tidak ada, tapi kita melihat untuk sesuai dengan aturan yang di sekolah atau atipan di sekolah memang sangat bertentangan. Tetapi kita memanggil guru itu secara pribadi, kemudian kita, saya sebagai kepala sekolah, saya membimbing dia, mengevaluasi, suruh dia untuk bagaimana bisa merefleksikan dia punya diri, agar bisa apa yang dia buat itu memang salah, sehingga bisa memperbaiki pribadinya agar bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa. Ya, itu keputusan diambil. Dan siswa juga dipanggil harus menghargai guru, walaupun ketika guru memang melakukan kesalahan seperti itu, tapi cara komunikasinya harus sesuai dengan keadaan di mana dia berada. Ya, bukan tidak pantas untuk ditegur, bisa ditegur, tetapi sesuai dengan kondisi di mana dia berada, dia bisa menegur guru. Ya, karena secara langsung etikanya tidak menghargai guru, sehingga perlu untuk memberikan pembinaan dan juga nasihat kepada siswa untuk bisa merubah sikapnya dan juga lebih berdisiplin lagi dan menjadi teladan bagi ya, mungkin solusi yang diambil. Artinya terakhirnya diambil itu adalah memberikan pembinaan dan pembinaan untuk memperbaiki baik guru maupun siswa. Oke, baik, terima kasih Pak Apris. Dari wawancara ini, proses wawancara tadi dari awal sampai akhir ini, saya memperoleh banyak masukan, kemudian saran, dan ini akan saya nanti izin untuk sharing atau bagikan ke kepala sekolah saya. Siap, untuk bisa terapkan di sekolah kita. Ya, terima kasih Pak Apris. Pak Apris ini adalah kepala sekolah SMA Sudirman yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Apris. Oke. Demikian. Selamat pagi Mama. Pagi. Ya, baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Mama punya sehingga kita bisa wawancara pada pagi hari ini. Jadi saya mau bertanya tentang kasus yang pernah terjadi di sekolah Mama yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Silakan. Baik. Jadi kasus dilema etika ini bukan hal baru bagi saya sebagai kepala sekolah, karena sudah banyak kali terjadi, sudah banyak kali saya selesaikan. Yang mana yang pertama itu adalah berkaitan dengan tingkat kedisiplinan para peserta didik dalam mengikuti kegiatan apel pagi. Jadi pernah terjadi kasusnya saat kegiatan apel pagi berlangsung, di mana ada guru yang bertugas sebagai piket, sehingga jika sebagai piket jika ada peserta didik yang terlambat, maka mereka akan dipisahkan barisannya. Nah, anak didik ini bersikeras mengatakan bahwa bagaimana jika guru terlambat, apakah bisa diperlakukan seperti saat ini? Jadi ada peserta didik yang bersikeras melihat guru-guru yang kadang-kala datang terlambat. Nah, ini adalah salah satu proses yang terjadinya dilema etika, karena sebagai guru juga merasa bersalah karena sering terlambat saat apel pagi. Hal yang sama pun dirasakan peserta didik tersebut karena selalu terlambat mengikuti apel pagi. Dalam posisi dilema etika ini, karena sebagai guru saat mau memberikan nasihat kepada siswa, semua itu serba salah. Sebenarnya guru yang memberi contoh bagi anak didik, sehingga ini menjadi salah satu persoalan yang harus kami selesaikan melalui evaluasi kinerja dan mungkin kembali merefleksikan diri. Baik, terima kasih Kepala Sekolah. Jadi itu memang
kasus yang pernah terjadi di sekolah mama. Itu saya tadi sempat dengar bahwa ada guru yang menegur anak murid atau peserta didik terlambat untuk mengikuti waktu pelaksanaan apel pagi. Tapi murid itu juga mengatakan bahwa guru juga pernah terlambat. Jadi memang itu yang biasanya terjadi di sekolah. Itu yang pertama ya Mama. Yang kedua, kira-kira nilai atau paradigma apa yang diambil saat terjadi pada saat Mama menyelesaikan peristiwa itu atau kasus dilema etika itu. Baik, Ya. terima kasih. Jika kita lihat dengan kasus ini, maka saya mengambil nilai paradigma keadilan melawan nilai kasihan. Kenapa demikian? Karena contohnya seperti jika guru terlambat saat apel pagi lalu tidak ditegur, sedangkan peserta didik terlambat kita beri hukuman, maka itu tidak adil. Padahal sebenarnya guru yang harus memberi contoh dan peserta didik pun bisa mengikuti keteladanan guru. Guru itu digugu, ditiru. Apapun yang dilakukan oleh guru ditiru oleh siswa. Sehingga ketika persoalan ini muncul seperti guru menegur siswa pada saat tidak ikut apel pagi, maka siswa terpaksa melawan karena melihat sikap guru yang datang terlambat. Selanjutnya, nilai paradigma kasihan. Mengapa demikian? Karena pastinya saya akan melakukan pendekatan lebih khusus, yang mana saya mengutamakan toleransi dengan cara memberi pembinaan khusus bagi guru yang ada dan juga peserta didik agar kedepannya dapat berubah dan menjadi baik sesuai dengan kesepakatan bersama antara semua elemen sekolah. Baik, terima kasih Mama buat penyampaian nilai-nilai tadi yang Mama lakukan pada saat menyelesaikan kasus atau peristiwa yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Pertanyaan yang ketiga Mama, kalau kasus tadi itu kira-kira apa ada nilai yang Mama berpikir bahwa itu bertentangan? Kalau ada nilai-nilai yang bertentangan, apa Mama bisa ceritakan ke saya? Baik, terima kasih. Kita dapat melihat secara bersama bahwa nilai yang bertentangan itu adalah nilai disiplin melawan nilai kasihan. Kenapa? Karena meskipun mereka tidak disiplin, namun kita masih memberikan toleransi dengan harapan mereka bisa berubah ke depannya. Terima kasih Mama. Saya sudah simak tadi, kemudian itu juga menjadi referensi buat saya dan bisa mungkin bercerita atau sharing ke teman-teman lain. Jika mereka setuju, mereka bisa pakai apa yang telah Mama lakukan di sekolah Mama. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Mama, kira-kira apa solusi serta keputusan yang Mama ambil saat itu, saat peristiwa dilema etika itu? Baik, terima kasih. Jadi solusinya jika dilihat dari segi disiplin terhadap tata tertib, maka itu akan sangat bertentangan. Namun saya selalu sebagai kepala sekolah berinisiatif untuk bisa memanggil guru tersebut guna untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, dan juga mengevaluasi dengan harapan bisa berubah dan menjadi contoh serta teladan bagi para peserta didik dan rekan-rekan sejawat. Selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah juga akan memanggil peserta didik tersebut untuk memberi pembinaan dan membangun pemahaman untuk dapat beretika
dan tahu menempatkan diri dalam berkomunikasi bersama guru. Meskipun guru pernah salah, namun harapan saya peserta didik tersebut bisa berubah dan dapat menjadi teladan bagi sesamanya. Mungkin itu Ya. jawaban saya. Terima kasih banyak Mama. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan waktu buat proses wawancara hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Mama. Terima kasih juga.